Jadi semua sontel kok itu ya tidak bisa dikatakan 1 tahun 2 tahun bisa semua, enggak bisa. Kalau pengalaman itu hanya sebuah sebuah seseorang bekerja di pabrik beberapa tahun itu pengalaman, tapi tenaga ahli itu lain. Semua orang bisa bikin kok, tapi tidak semua orang bisa bikin enak kok. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Titania. Saya di sini dari salah satu tim konten kreatornya dari Cekrat Bapak. Oh iya. Nah, mungkin dari Bapaknya bisa perkenalan dulu terlebih dahulu. Iya, nama saya Pak Abdul Rahman sebagai produksi sontel kok Kendedes di Malang Raya ini. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya Bapak. Mungkin untuk awal-awal nih Pak, saya boleh bertanya nih, bagaimana sih sejarah awalnya dari Pak Rohman ini mendirikan Sontel Kok Kendedes ini? Ya, awal-awalnya itu kita buruh di sebuah pabrik Bu. Jadi saya belajar mulai dari tahun 70-an, sekitar 7 bulan itu mulai memegang kok. Saya itu mulai masih sekolah sambil belajar menjahit, masak gitu, sambil untuk sampingan untuk membayar sekolah. Waktu itu tahun 71 72 lah waktu itu. Lama semakin tahun terus bisa masang, bisa yang lain-lainnya. Terakhirnya saya lulus dari sekolah, lalu saya nekat untuk daftar ke pabrik. Nah, sekitar 5 tahun saya terus belajar, terus saya pelajari terus sontel kok itu tahun 71 sampai 80. Terus saya berhenti dari pabrik itu, terus saya bikin sendiri gitu. Nah, pada waktu itu saya terus saya tuh belajar karena pengalaman cuma hanya 50%, akhirnya jatuh bangun sampai tahun 2023 ini saya tuh baru bisa menuntaskan pengalaman di sontel kok itu. Jadi semua sontel kok itu ya tidak bisa dikatakan 1 tahun 2 tahun bisa semua, enggak bisa. Pengalaman sontel kok yang orang bisa dikatakan pengalaman dan tenaga ahli itu baru dikatakan kalau sudah dia itu mengerjakan sendiri, proses sendiri, dikemas sendiri, dipasarkan sendiri, itu baru orang pengalaman dan tenaga ahli. Kalau hanya tenaga ahli, kalau dikatakan wah melok pabrik wis 20 tahun, itu bukan tenaga ahli, hanya sebuah pegawai pengrajin. Tapi tenaga ahli itu masih jauh pengalamannya Bu. Jadi ya banyak berkorban, jatuh bangun, lalu dicaci maki orang karena kualitasnya, karena komplain. Disitulah pengalaman saya selama saya mempelajari kok ini. Jadi selama mungkin 40 tahun entah 30 tahunan lah itu. Jadi selama ini saya itu ya harus sering mencoba kok ini kurang apa, jadi baru dikatakan berhasil, baru dikatakan tenaga ahli. Kalau pengalaman itu hanya sebuah seseorang bekerja di pabrik beberapa tahun itu pengalaman, tapi tenaga ahli itu lain. Tenaga ahli di bidang kok itu menyangkut jatuh bangun, korban, segala-galanya Bu. Nggak ada orang itu bekerja di sebuah pabrik 10 tahun. Saya pengalaman tapi bukan tenaga ahli. Bisa dikatakan pengalaman tapi bukan ahli. Tapi kalau orang ahli di bidang kok, semua seluk-beluk kok itu tahu. Kok ini goyang kena opo, kok ini ngepot
karena apa, kok ini ngejar karena apa. Karena kok itu seperti makanan tuh, tidak semua orang itu cocok dengan versi saya ini, belum tentu cocok. Jadi saya itu harus menyocokkan selera pembeli masing-masing daerah. Jadi misalkan daerah apa Jawa Timur minta speednya sekian, nanti Jawa Tengah belum tentu mau speed itu. Jadi kita mau masarkan harus tahu suhu udara, harus tahu selera daerah itu. Selera di kono seneng muter, apa seneng nggak muter, harus gitu Bu. Misalkan, oh di kono senengannya kopi itu begini, saya minta contoh yang paling digemari orang sana itu bagaimana. Baru saya itu meniru sesuai dengan contoh yang digemari di situ. Nanti umpamanya kok saya masuk sudah enggak begitu komplain banyak gitu Bu. Apa orang ingin membuat kopi itu tidak semena-mena murung gawe, murung produksi, harus tahu seluk beluknya bulu, seluk beluknya speed, harus tahu karakternya apa pembeli itu gitu. Semua orang bisa bikin kok, tapi tidak semua orang bisa bikin enak kok. Nah itu kabeh iso gawe kok, gawe enak kok tidak semua orang bisa. Kok jangkep 16, bulunya ya putih, ya bulunya ya dari Cina, tapi penai itu tidak semua orang bisa. Itu memerlukan jam terbang yang panjang, pengalaman yang panjang. Nah, saya mau tanya nih, di sini itu untuk produksi satu kok dalam sehari bisa menghasilkan berapa ya Pak? Kalau sekarang saya itu satu hari mungkin masih bisa 50 dosin, 40 dosin satu hari itu kalau karyawan masuk semua. Soalnya dulu satu hari saya bisa mencapai 1000 dosin juga bisa Bu, karena dulu karyawan saya itu banyak yang saya memberi anak-anak yang belum bisa, saya didik sampai bisa, sampai jadi karyawan. Setelah pandai, sudah keluar semua, sudah nggak ikut saya, sudah mandiri semua. Ya, alhamdulillah semua itu bisa mandiri, bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi tetangga-tetangganya. Ya saya ibaratnya sedekah ilmu lah. Ya. Nah, untuk menjaga kualitasnya dari Kendedes ini ya Pak ya, apa sih gitu yang menjadi kriteria gitu, ciri khas khusus gitu dari satu kok punyanya Kendedes ini? Kalau kriteria dari Kendedes itu kualitas yang utama itu ya satu itu dari bahan Bang. Ya kualitas yang bisa dikatakan kualitas yang baik itu bahan bakunya harus baik. Satu, bahan bakunya itu harus baik, lalu pekerjaannya, pengrajinnya itu ya harus orang yang berpengalaman. Nah, jadi kalau saya misalkan ingin menyesuaikan dengan kualitas punya saya supaya enggak berubah, ya harus saya kontrol lagi. Makanya ini dari karyawan saya sudah dikerjakan, tetap dari pengawasan saya ulangi lagi, saya lihat, saya kontrol lagi, itu untuk menentukan kualitas supaya enggak berubah. Nah Bapak, saya penasaran nih, gimana sih caranya dari Kendedes ini menjaga kualitas kontrolnya gitu, karena tadi saya lihat juga gitu bahwa ada 2 kali gitu, ada yang pakai raket yang secara manual, ada sama manusia gitu kan, ada yang pakai mesin gitu. Nah itu apa sih yang membedakan gitu Pak untuk menjaga kualitasnya? Saya membedakan kualitas kalau dari mesin itu saya menentukan speednya kok. Jadi speed itu larinya kok Pak. Jadi larinya kok itu ada yang dikatakan 77, dikatakan 77, jadi 7 meter 7 cm dari mesin larinya bola itu tadi kalau dipukul. Nah itu umpamanya dipakai itu lambat, agak lambat. Nanti ada minta speed 78, berarti 7 meter 8 cm itu dari mesin larinya bola. Jadi ini agak cepat. Jadi speed 77 sama 78 itu lebih kencengan 78. Nah permintaan konsumen itu tidak sama Mbak. Kadang-kadang kenapa kok ada minta
yang 77, ada yang minta 78, ada yang minta 79, karena dia itu menyesuaikan dengan daerahnya. Misalkan suhu udaranya terlalu panas, itu minta yang kenceng, minta 79. Oh, umpamanya gedung sekarang kok ini 78, di daerah panas dipakai 1 len itu cocok, dipakai 5 len sudah nggak cocok, Pak. Minta lebih kenceng, minta yang 79. Jadi saya itu harus pandai-pandai menyikapi pembeli, menyesuaikan dengan daerah dan gedungnya masing-masing gitu. Lah terus kenapa kok pakai raket yang terakhir? Karena orang main kok itu pakai raket, enggak pakai mesin. Jadi lebih idealnya itu finishing yang terakhir itu harus pakai raket. Orang main itu pakai raket, enggak pakai mesin. Nah itu sesuai dengan apa finishing yang terakhir. Nanti mamanya raket apa kok ini saya pukul raket begini, dipukul orang lain ya sama gitu. Nah Pak tadi Bapaknya sempat sebutin gitu bahwa ada salah satu elemen penting gitu adalah dari bahan baku. Iya. Nah bahan baku seperti apa sih Pak yang Bapak cari gitu, misalnya dari apa namanya bulunya, terus dari dopnya gitu, dan juga mungkin bisa dari perekatnya gitu. Kalau begini Mbak, kalau soal bahan baku itu misalkan sekarang kualitas bagus, minta kualitas bagus karena bulu dari Cina ya, bulu dari Cina 1 karton itu tidak semua bagus, tidak semua KW1. Jadi di situ ada kriterianya itu 5 kalau enggak 4 ya. 1 itu ada KW1 bulu itu Mbak ya, itu campur di 1 karton gitu. KW1 sekian persen, KW2 sekian persen, KW3 sekian persen, terus bulu remik yang tidak bisa dipakai sekian persen. Itu sudah ada ketentuan di situ. Makanya kalau misalkan minta kualitas yang bagus ya harus KW1 ini yang kamu pilih KW1, nanti harganya yang bagus dan lemnya minta lem yang bagus. Lem apa ya? Lem ceket yang bagus kan gitu. Nah, saya biasa pakai lem ceket, jadi ya kita harus mengandalkan lem ceket ini, walaupun apa di mana-mana punya saya enggak ada komplain gitu loh. Bapak sudah berapa lama nih pakai produknya dari ceket ini sendiri Pak? Ya karena barusan kenal ini mungkin 5 tahunan lah. 5 tahun saya baru kenal sama ceket. Dulu lem kok itu bukan seperti ini Mbak, dulu pakai ancur. Jadi ancur apa yang itu direbus dulu baru dipuaskan. Jadi kalau kena hujan, kena hawa lembab, dia lembek gitu. Itu berpengaruh ketika dengan ketika buat main pengaruh. Sekarang kalau nggak hujan ya keras lem itu, tapi nanti keadaan suhu udara lembab atau keadaan hujan, lem itu ikut lembab, soalnya nggak ada apa pengerasnya gitu loh. Berarti alasannya karena ininya ya apa namanya kualitasnya gitu ya, Pak ya. Ya kalau kualitas bagus, koknya apa orang itu membeli apa kualitasnya bagus, mungkin besok akan beli lagi Mbak. Jadi bagaimana caranya saya itu supaya orang itu beli supaya besok bisa beli lagi dengan cara ya harus kualitas bagus, speednya, bolanya, segala-galanya itu harus standar. Itu sesuai dengan standar nasional, itu yang diutamakan untuk sandal kok gitu. Oke. Bapak ini untuk penutup ya Pak ya. Iya. Mungkin dari Bapak Rohman bisa menyampaikan gitu bahwa apa sih yang menjadi harapannya dari Bapak Rohman untuk perkembangan dari industri sandal kok ini di Indonesia gitu khususnya. Ya kalau harapan saya mudah-mudahan pengrajin sandal kok di Indonesia ini tetap memegang kualitas yang bagus supaya tidak kalah dengan negara Cina, karena di Indonesia ini sudah diserang oleh negara Cina Mbak. Ya alhamdulillah apa tenaga pengrajin sandal kok di Indonesia ini masih mempertahankan kerajinannya, itu masih bagus. Mudah-mudahan tidak sampai tergeser oleh Cina.
Soalnya Cina itu kok dari Cina itu paling murah, paling bagus, tapi belum tentu pena. Nah itu kalau saya menyarankan semua pengrajin sandal kok, buatlah kok yang kualitasnya bagus, pena. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Itu sekian dari pertanyaan untuk kali ini. Iya. Nah, terima kasih untuk Bapak Roman untuk kesempatan dan waktunya, udah meluangkan waktu buat kita. Dan terima kasih. Iya. Dadah. Dadah.